Kami dari kelompok 5 mata kuliah studi Islam akan mempresentasikan video berjudul Konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusli Mukhtar Azhari. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu rahmatul lil alamin. Apa sih rahmatul lil alamin ini? Rahmatul lil alamin ini merupakan konsep dalam Islam yang berarti rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alamnya. Istilah ini mencerminkan ajaran bahwa umat Islam ini melalui perilaku dan tindakan mereka seharusnya menjadi sumber rahmat bagi seluruh makhluk, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, maupun alam semesta secara keseluruhannya. Konsep ini diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, hal ini menunjukkan bahwa tujuan Islam ini bukan hanya untuk kesejahteraan umat manusianya, tetapi juga untuk keseimbangan, keharmonisan alam semesta. Dalam penerapan rahmatul lil alamin ini menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan kesejahteraan bagi ciptaan Tuhannya, memandang perbedaan agama, ras, atau latar belakang sosial. Rahmatul lil alamin ini mengajarkan umat Islam ini untuk berperilaku baik, menghormati sesama, menjaga kelestarian alam, dan hidup dalam kedamaian. Dengan ini, rahmatul lil alamin ini tidak terbatas pada umat Islam saja, tapi berlaku pada umat manusia dan segala bentuk kehidupan lainnya, serta alam semesta bagian dari cipta Tuhan yang harus dijaga dan dilindunginya. Setelah mengetahui arti atau pengertian dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, paham ini juga memiliki 3 pendekatan di beberapa aspek kehidupan. Ada dari pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, dan historis yang akan kita bahas setelah ini. Yang pertama ialah pendekatan sosiologis. Dalam hal ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin mengacu pada bagaimana Islam mempererat hubungan sosial antar individu satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan berprinsip kesetaraan, kesamaan, kesatuan, serta toleransi. Dengan begini, Islam tidak membeda-bedakan satu sama lain, apalagi memiliki paham radikalisme. Ada 3 aspek kehidupan yang berkaitan dengan pendekatan ini, yakni keadilan sosial, persatuan peradaban umat Islam, toleransi, dan pluralisme. Yang kedua adalah pendekatan filosofis. Sesuai dengan arti namanya, sesuai dengan nama pendekatannya, konsep Islam rahmatan lil alamin memiliki arti kasih sayang di seluruh umat, tidak membeda-bedakan apalagi tidak mengecualikan. Artinya, kasih sayang tidak hanya berfokus pada satu makhluk kita sebagai manusia, tapi juga kepada hewan, kepada tumbuhan, dan yang lain-lainnya tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pendekatan historis. Dalam pendekatan ini dapat dianalisis melalui berkembangnya konsep Islam rahmatan lil alamin di sejarah peradaban Islam, baik dari masa Rasulullah maupun setelahnya hingga saat ini, di mana sejarah peradaban Islam dengan konsep rahmatan lil alamin berorientasi kepada permasalahan-permasalahan politik, sosial, serta yang lainnya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama.